Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda kadang-kadang merasa kehilangan sebagai anak? Ya, saya tahu bahwa bagian hidup yang hilang itu akan berisi dan lebih bahagia bila Anda berbagi. Sekarang saya menyadari bahwa itu akan lebih manis bila Anda memperluas lingkaran berbagi. Inilah presentasi yang akan kami sampaikan hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Dan yang mulai mengenal Mas Bro. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan menggunakan diri masing-masing. Saya Nadia Hirosatawati. Saya Anissa Mutia. Saya Aulia Fredrisa. Saya Ulumedi. Saya Melanda Dia. Definisi lingkaran. Menurut Asriani B, lingkaran adalah kumpulan titik pada garis bidang datar yang semua berjarak sama dari titik pusat lingkaran. Titik-titik dalam lingkaran mempunyai jarak yang sama dari suatu titik yang berjarak tertentu. Lingkaran dalam matematika termasuk dalam kategori pemik datar yang luas dan kelilingnya bisa diukur berdasarkan rumus matematika geometrik. Teman-teman, di sini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran yang berjumlah 8 macam. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada pada tengah-tengah lingkaran. Yang kedua, diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Yang ketiga, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan busur lingkaran. Yang keempat, busur. Busur adalah garis lengkung pada keliling lingkaran. Yang kelima, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran lingkaran. Yang keenam, juing. Juing adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan lingkaran lingkaran. Yang ketujuh, penderet. Penderet adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Yang terakhir, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, setelah kita mengetahui tentang unsur lingkaran, sekarang kita mengidentifikasikan pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah jari-jari serta menghadap busur lingkaran. Contoh sudut pusat adalah gambar lingkaran busur ini. Pada lingkaran ini, sudut A dan B merupakan sudut pusat karena terbentuk oleh dua buah jari-jari, yang jari-jari AO dan jari-jari BO, serta menghadap busur AB. Sudut keliling lingkaran adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah titik busur. Pada lingkaran ini, sudut FBE adalah sudut keliling lingkaran karena dibentuk oleh dua buah titik busur, yaitu busur FB dan busur BE. Sekarang, mari kita membahas tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Hubungannya yaitu sudut pusat sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling lingkaran. Maka, besar sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Sekarang kita akan melakukan pembuktian pada lingkaran-lingkaran tersebut. Perhatikan gambar berikut. Sudut alfa, sudut beta, dan sudut beta menghadap busur yang sama. Sesuai dengan sifat keliling lingkaran yang pertama, yaitu sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama, maka jumlah busurnya pasti sama. Untuk membuktikannya, kita menggunakan busur. Untuk besar sudut alfa sama dengan 30 derajat. Begitu juga dengan sudut beta sama dengan 30 derajat. Sudut theta juga 30 derajat. Maka dapat disimpulkan sudut alfa, sudut beta, dan sudut theta besarnya 30 derajat. Sesuai dengan sifat sudut keliling yang pertama, yaitu ketika sudut keliling menghadap busur yang sama, maka jumlah besarnya pasti sama. Perhatikan gambar berdasarkan sifat sudut keliling yang berbeda. Sudut keliling
ABD 90 derajat. Sudut ABD juga 90 derajat. Sudah terbukti benar bukan bahwa kedua sudut tersebut membentuk sudut tersebut atau sudut tidak? Berdasarkan sifat keliling yang ketiga, yaitu sudut keliling yang saling berhadapan membentuk segi empat kali busur dan saling berpelurus, pasti jumlahnya 180. Untuk membuktikannya, bahwa sudut EFG 90 derajat dan IHE 90 derajat membentukkan busur. Sudut EFG sama dengan 90 derajat. IHE sama dengan 90 derajat. Jadi sudut EFG ditambah sudut IHE sama dengan 180 derajat. Kali ini kita akan menunjukkan tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Kali ini kita akan menggunakan dua lingkaran untuk membuktikan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ini. Pertama-tama kita gunakan lingkaran satu terlebih dulu. Pada lingkaran satu ini dapat dua sudut, yaitu sudut keliling ABC dan sudut pusat AOB. Misal, kita buat 60 derajat pada sudut keliling ABC. Maka bisa sudut pusat AOB adalah 2 kali dari sudut keliling atau 2 kali 60 derajat, sehingga dapat diperoleh bahwa besar sudut pusat AOB adalah 120 derajat. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan busur. Nah, benar 120 derajat kan? Lalu kita gunakan lingkaran kedua. Pada lingkaran kedua ini juga terdapat dua sudut, yakni sudut keliling EFG dan sudut pusat EOB. Pada sudut keliling EOFG kita gunakan 70 derajat kedudukan. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut pusat EOB adalah 2 kali sudut keliling EFG atau 2 kali 70 derajat, sehingga besar sudut EOB adalah 120 derajat. Maka ini sesuai dengan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Perhatikan soal yang berikut. Besar sudut AOB adalah tapi sudut BAO 25 derajat. Kita ngomong BAO, sudut BAO-nya sama. Dan sudut OCB 20 derajat. Ditanya sudut AOD. Jawab. Karena sifat sudut adalah 2 kali sudut keliling sama dengan 2 kali OCB tambah duanya dulu, OCB-nya 20 ditambah keliling OCB
BA-nya 25. Kemudian menurut lagi dikali 20 tambah 25 hasilnya 45. 2 dikali 45 92. Jadi sudut AOB adalah 90 derajat. Kita sebut BDC, ACD, dan ABD. Diketahui sudut BAC sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut CED sama dengan 60 derajat. Sedangkan ditanya hitunglah besar sudut BDC, sudut ACD, dan sudut ABD. Tampak gambar di atas bahwa sudut BAC dan sudut BDC menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BC, sehingga besarnya pasti sama, yaitu 50 derajat. Lalu dijawab sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CED ditambah sudut CDE. 180 derajat didapat dari sudut-sudut segitiga dijumlah dan pasti hasilnya 180 derajat. Lalu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CED-nya adalah 60 derajat ditambah sudut CDE-nya adalah 50 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Harapan kami, semoga teman-teman menjadi lebih baik daripada kami. Sekian terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.